Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Putri Nuzana dari Universitas MH Tamrin, Fakultas Kesehatan, Program Studi Sarjana Keperawatan. Di sini saya akan mau mempresentasikan hasil analisis, yaitu terkait tentang penyerangan pelajar di tengah jalan Semarang. Di sini saya akan menganalisa, mengidentifikasi, menjabarkan persoalan bangsa yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, kita akan bahas latar belakang, kedua pembahasan atau analisa, yang ketiga solusi. Latar belakang masalah yang saya analis yaitu tawuran merupakan perselisihan antara dua orang kelompok yang mengarah pada tindakan kekerasan secara fisik. Tawuran biasanya didasari oleh rasa solidaritas atau kesetiakawanan. Sering terjadi karena tingkat emosional dari perilaku yang tidak dapat dikontrol. Nah, yang kedua kita akan bahas tentang pembahasan atau analisa terkait kasus yang tawuran ini, yaitu perkelahian antar pelajar terjadi di Kota Semarang hingga menyebabkan 2 orang terluka. Peristiwa terjadi di tengah jalan Setiabudi pada malam hari jam 11. Ada seorang pemuda yang tergeletak di tengah jalan, kemudian terdengar suara perempuan yang meminta agar pemuda itu ditolong saat dimintai konfirmasi Kapolrestabes Semarang. Mengatakan ada 2 orang luka, yaitu berinisial A, umur 17, yaitu mengalami luka robek dan kaki patah tulang. Kemudian ada berinisial T, luka robek dan kaki dan pipi. Mereka siswa SMK Yuda Karya dan SMK 5 Semarang. Mengakibatkan terjadinya korban luka kedua belah pihak saat ini di Rumah Sakit Banyumanik. Berdasarkan keterangan saksi yang diperiksa, diketahui awalnya sekitar 50 siswa SMK Yuda Karya Magelang datang ke Semarang untuk bersilaturahmi dengan siswa SMK 10 Semarang. Mereka bertemu di sekitar pelabuhan. Kemudian para siswa dari Magelang itu menumpang truk hingga daerah Karyadi, lanjut jalan kaki ke area Banyumanik. Dan mereka dikawal oleh SMK 10 Semarang. Tepatnya di lampu tol Setiabudi Semarang, tiba-tiba dari arah utara datang rombongan yang diduga pelajar dari SMK 5 Semarang dengan mengendarai 8 sepeda motor dengan berboncengan dan melakukan penyerangan. Mendapat laporan tersebut, Polsek Banyumanik langsung mendatangi lokasi. Sejumlah pelajar kemudian diamankan dan yang luka dilarikan ke rumah sakit. Sebanyak 50 siswa SMK Yuda Karya, 8 pelajar SMK 5 Semarang, dan 1 alumni SMK 10 Semarang. Dari hasil kasus yang saya bahas tadi, ada penyimpangan nilai-nilai Pancasila dalam tindakan tawuran. Yang pertama ada sila yang pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sebagai warga negara Indonesia dan memiliki agama, seharusnya kita melaksanakan ajaran agama baik dan benar. Dalam hal ini, kekerasan dalam bentuk apapun, termasuk di dalamnya itu aksi tawuran, jelas merupakan sebuah perilaku yang dilarang oleh agama. Sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Perilaku tawuran adalah salah satu bentuk perilaku tidak menghargai hak orang lain untuk hidup tenang dan damai. Tawuran juga merugikan dan mengganggu ketenangan umum. Dalam hari ini, bukti bahwa tidak bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Tawuran adalah bukti kurangnya persatuan di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, untuk menghindari terjadinya tawuran adalah membangun komunikasi dan tali silaturahmi dengan masyarakat untuk membangun persaudaraan dan persatuan. Sila keempat yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu salah satu bentuk ekspresi tidak bertanggung jawab dari orang-orang yang putus asa dalam mencari jalan keluarnya dan tidak mau menyelesaikan masalah secara duduk bersama, berdiskusi, bermusyawarah untuk mencari solusi yang terbaik. Sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila ini mengajarkan kepada kita untuk bersikap adil dan berbuat baik kepada orang lain, menolong orang lain, saling menghormati, serta bisa buat terbaik bagi orang lain.
ada solusi untuk mencegahnya terjadinya tawuran antar pelajar, yaitu kita harus melakukan seleksi bagi calon mahasiswa. Yang kedua, menyelenggarakan kegiatan eskul, ekstrakurikuler, agar dapat mahasiswa mengembangkan potensi diri masing-masing. Yang ketiga, melakukan pendekatan emosional dari pihak sekolah. Yang keempat, memberikan sanksi tegas kepada siswa yang melanggar aturan yang dibuat oleh sekolah. 5. Melakukan monitoring siswa di sekolah maupun di luar sekolah. Keenam, menjalin komunikasi antar manajemen sekolah untuk bekerja sama. Stop tawuran karena persaudaraan dan perdamaian itu indah. Sumber yang saya dapatkan ini, selebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan.